Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with personal expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Dewa Talks pada malam hari ini itu topiknya terkait digital marketing, dan untuk judulnya sendiri kita angkat judul Branding in Motion, The Awesomeness of Motion Graphic Animation, yang akan disampaikan oleh Mas Arief Wicaksana selaku CEO dari PT Movio Kreasi Indonesia. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang Mas Arief untuk bisa on cam dan sapa sahabat Dewa Talks yang hadir pada malam hari ini. Oke, sudah terlihat ya untuk layar saya. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Arief Wicaksana, saya CEO dari Movio Studio dan juga founder dari Kawan. Kawan itu apa? Namanya dari komunitas Arief Wicaksana Network. Nanti tentang itu di belakang ya. Jadi topik kita kali ini adalah branding in motion, the awesomeness of motion graphic animation. Oke. Sedikit tentang saya, kurang lebih kalau ngomongin pengalaman kerja profesional sebenarnya sudah mulai dari tahun 2005, jadi kurang lebih hampir 18 tahun ya, semenjak saya kuliah itu sambil kuliah sudah profesional kerja di studio rekaman band sebenarnya. Jadi saya basicnya dari audio sebenarnya. Jadi kuliah D3-nya, siang kuliah, malamnya sampai subuh begadang untuk rekaman. Nah, lulus pun langsung sembari kuliah untuk S1-nya di FEUI, jurusan manajemen. Itu bekerja juga di studio iklan radio sampai akhirnya bikin studio sendiri, sound capture, lalu juga bikin Movio ini. Kurang lebih seperti itu. Skill set ya kreatif konsep, audio visual production, project management, dan video directing, seperti itu. Oke, nggak lama-lama kita kita masuk ke tentang branding dulu. Jadi branding itu ternyata nggak sebatas buat bikin logo atau tagline aja. Jadi branding itu keseruan untuk sebuah reputasi perusahaannya. Jadi bahkan kalau ngomongin siapa sih yang bertanggung jawab untuk branding, mulai dari pucuk atas perusahaan, kita bilang mungkin direktur atau mungkin presiden direktur atau apapun itu, bahkan sampai ke level kalau kita ngomong hierarki paling bawah. Contoh misalnya entah driver misal atau mungkin juga cleaning service. Contoh nih kalau misalnya kita ketemu mobil, contoh ya Coca-Cola gitu, ada brandnya Coca-Cola terus ugal-ugalan, persepsi kita ke brand Coca-Cola mungkin akan berubah juga. Jadi makanya branding itu bukan hanya di tugasnya orang marketing aja atau brand ya, tapi keseluruhannya dari perusahaan tersebut. Nah, pentingnya apa sih kita harus nge-branding? Jadi di pasar yang kompetitif ini kita harus terdiferensiasi, itu harus beda. Jadi kalau kita beda, kita bisa menonjol dari kompetitor, jadi bisa bangun identitas yang unik, tentunya kita bisa mencapai target konsumen kita. Lalu tentunya juga kenapa harus branding, karena untuk membangkitkan trust ya, kepercayaan dan credibility kita di mata konsumen. Jadi dengan itu kita bisa ada konsistensi, kualitasnya oke, andal, dipercaya gitu. Terus jadi intinya bisa membangun hubungan jangka panjang ya dari pelanggan dan semua yang menggunakan brand kita. Lalu tentunya bisa kenapa branding bisa membuat hubungan emosional. Jadi bisa aja sebuah brand yang kita ambil contoh kayak asuransi gitu ya. Ketika di saat yang dibutuhkan banget kita entah tertimpa musibah gitu ya, ternyata asuransinya sangat membantu, sangat helpful, agent-nya membantu juga. Jadi secara emosional pasti kita bonded ya, terikat dengan brand asuransi tersebut. Lalu juga kenapa harus branding? Supaya kita tuh dapat diingat, di-recall gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan branding, contohnya kalau dengan ini salah satunya dengan logonya oke, keren, terus warnanya oke, pasti kita tuh dapat diingat. Contoh kalau misalnya kita tuh pasti teman-teman tahu lah birunya BCA kan beda ya. Ketika kita masuk ke sebuah brand materi apa visual yang birunya itu
wah ini BCA banget gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu fungsi branding juga untuk kita positioning. Jadi biar kita tuh mirip-mirip ya sama diferensiasi, cuman kayak positioning itu tentunya supaya kita bisa mendapatkan market yang pas gitu, yang niche gitu. Artinya gini, mungkin dengan produk yang sama, sebuah perusahaan itu bisa punya beberapa brand. Produknya sama, tapi bisa dibikin brand A dan brand B, di mana targetnya itu beda-beda. Contoh, Telkomsel punya kartu AS, punya kartu Halo, punya Simpati. Itu kan beda ya. Kita lihat iklan-iklannya juga beda gitu. Kalau iklannya Simpati bagaimana, iklannya AS juga bagaimana. Lalu branding juga bisa memberi kita memberi ke audiens tuh nilai persepsi yang tinggi di pasaran gitu. Jadi brand ini apakah brand yang untuk segmen yang kelas menengah bawah, apa menengah atau atas. Contohnya ya kalau misalnya kita ngomongin jam tangan. Kalau jam tangan Casio dibandingin sama Rolex, pasti beda kan ya. Jadi mungkin teknologinya sama, bahannya sama, tapi ketika dikasih brand Rolex, harganya bisa berkali-kali lipat dari Casio. Seperti itu. Lalu juga tentunya kalau tadi itu lebih kebanyakan keluar dari perusahaan, tapi tentunya ke dalam juga ada efeknya buat para tim personil atau pegawai dari perusahaan itu. Sebagai contoh kayak gini Gojek. Gojek itu brandingnya lumayan oke tuh, branding ke customer maupun ke employer brandingnya. Terbukti dengan banyak yang sudah bilangnya lulus ya dari Gojek, tapi masih bawa embel-embel Gojeknya. Alumni Gojek, seperti itu. Mungkin sih juga ada teman-teman yang alumni Gojek ya. Jadi branding sangat berfungsi untuk keluar maupun ke dalam juga. Oke, next. Jadi apa sih keunikan video animasi? Ini masih animasinya aja ya, belum untuk branding ya. Jadi kenapa sih harus animasi? Jadi dengan animasi itu konsep, ide, cerita visualnya kita tuh bisa lebih menarik gitu. Jadi elemen visualnya, karakter, warna, gerakan itu kurang lebih beda kalau kita melakukan dengan syuting. Ya, ini kita ngomong animasi secara umum aja ya, kok entah kita sebenarnya saat ini lebih ke 2D-nya, maksudnya tapi kalau kita 3D atau 2D itu kan kebanyakan kita bisa membuat sebuah universe yang unik gitu, yang ini cuma bisa dikerjain di animasi, dan kreativitas tuh bisa kayak bikin hal yang baru gitu. Itu kelebihan animasi. Lalu juga tentunya lebih fleksibel ya untuk menggambarin sebuah kondisi. Contoh kalau kita sebuah brand, oh cabang kami ada di seluruh Indonesia. Itu simpel digambarin dengan animasi ketimbang kita harus syuting ke seluruh Indonesia, atau misalnya adegannya harus ada di pesawat. Kalau syuting sewa pesawat mahal banget, tapi kalau misalnya dengan animasi kita tinggal gambar pesawatnya aja, udah tercapai pesan bahwa ini adegannya di pesawat, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya adalah, nah, jadi nge-branding dengan animasi gitu gimana sih? Jadi karena animasi itu bisa bikin menceritakan secara visual dengan efektif ya. Jadi branding perusahaan atau branding produk kita itu bisa dikomunikasikan secara efektif. Nah, jadi image brandnya, lalu juga fokus perhatian ke audiens, jadi dan kepercayaannya itu karena animasinya itu bisa menyampaikan hal yang efektif, ya jadi lebih percaya sama brandnya. Sebenarnya syuting pun begitu ya, bukan artinya syuting nggak bisa, tapi sosok lah. Jadi branding di animasi kita nggak bisa bilang lebih baik juga, tapi sebagai alternatif. Karena kalau kita lihat juga, kalau branding yang paling sering saat ini kan memang masih iklan TV ya. Kalau iklan TV ataupun iklan TV yang dijadikan YouTube Ads seperti itu, kebanyakan memang masih syuting. Kita ngomongin bahwa ini sebagai alternatif yang bisa juga loh kalau kita beriklan atau nge-branding dengan video animasi. Fungsinya sama, branding with animation atau branding with filming, videonya pun relatif sama, cuman ya
Nanti saya akan jelaskan juga pasti ada perbedaan masalah biaya dan timeline, beda kalau misalnya dengan syuting. Oke, berikutnya. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita branding dengan menggunakan animasi? Nah, jadi video animasi yang menarik, elemen visual yang kreatif itu pasti bisa menarik perhatian audiens atau calon konsumen. Jadi karakternya, ilustrasi background-nya, terus mungkin objek-objek karakter sampingannya itu punya daya tarik yang unik lah buat konsumen kita seperti itu. Terus pesannya itu bisa disampaikan dengan lebih simple, lebih sederhana. Yang masih sangat sering berlaku adalah paham less is more gitu. Jadi kalau kita nge-branding itu beda kayak kita misalnya bikin kayak presentasi atau tutorial yang banyak ya. Kalau kita nge-branding pasti single point. Oke, produk kami itu untuk Anda, misalnya untuk anak muda atau untuk yang pasangan baru menikah gitu. Oh, atau enggak produk kami itu paling murah gitu, atau produk kami itu paling berkualitas. Jadi dengan animasi itu bisa alternatif juga untuk menyampaikan pesan yang simpel itu. Lalu secara brand personality juga bisa membuat sesuatu yang unik untuk brand tersebut. Kita ambil contoh kayak Pocari. Pocari kan pernah bikin iklan yang menggunakan style anime itu kan, yang apa ya, apa Jakarta itu. Lumayan cukup wow karena memang masih jarang sih memang kalau kita bikin yang anime seperti itu. Cuman ya paling enggak dengan animasi juga masih bisa unik sekarang. Lalu juga dengan animasi kita tuh bisa menawarkan kreativitas yang tanpa batas. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bisa berimajinasi untuk environment-nya, untuk karakternya juga, jalan ceritanya juga mau kita bolak-balik juga bisa, karena kan kok beda dengan syuting ya, kita syuting dengan orang beneran, karakternya agak susah karena memang orang gitu ya. Kalau mungkin budgetnya harus tinggi banget, kita harus CGI orangnya bagaimana. Contohnya kayak misalnya ini deh yang lagi rame nih, One Piece. One Piece kan biayanya kalau untuk yang di Netflix kan mahal banget tuh yang live actionnya. Tapi kalau untuk animenya pasti sepersekian persen dari biaya produksinya. Seperti ini, kreativitas tanpa batas lah kalau animasi dengan budget yang relatif ekonomis ya dibanding syuting. Lalu untuk recall brand kita atau merek kita juga jadi lebih potensi diingat. Asal ya itu video animasi kita memang unik gitu, bisa diingat. Contoh kayak Sasa ya. Sasa kan ketika yang brand Sasa untuk dunia pas zaman awal COVID kan dia ya karena keterbatasan juga nggak bisa kan bikin animasi ya. Itu cukup recall-nya tinggi juga tuh ketika oke, dia dibantu dengan ini sih, dibantu dengan jingle-nya sama HiFi itu. Jadi ketika dengar jingle-nya atau ketika ngeliat sekilas gitu iklan animasinya gitu, oh ini Sasa, seperti itu. Lalu tentunya dengan animasi juga berpulang untuk di share, asal lagi-lagi syaratnya adalah tadi ya, unik, kreatif tanpa batas, tentunya juga harus menghibur, seperti itu. Jadi kesimpulannya nih, kalau kita nge-branding dengan animasi itu bisa efektif. Ada kelebihannya juga dibanding kalau kita branding dengan syuting gitu ataupun kita pakai photoshoot. Tapi lebih kuat sih, lebih ke ininya, kreativitas tanpa batasnya itu. Kita bisa bikin karakter yang apa ya, yang inilah bebas seperti itu. Oke. Next, kalau dari sisi biayanya. Nah, kalau animasi itu tentunya lebih ekonomis. Saya nggak bilang hemat ya, kok hemat kesannya kita tuh apa?
mau cheap gitu. Tapi ini masalah pilihan, walaupun kadang juga kita terkendala dengan budget lagi, tapi saya lebih suka nyebutnya ekonomis. Kalau ekonomis kan kadang lebih pilihan ya, bukan kondisi. Walaupun emang sebenarnya lebih kondisi sih kebanyakan kalau kita mau produksi itu. Nah, berikutnya adalah itu bisa di reuse gitu, bisa scalable. Jadi aset-asetnya kalau kita animasi entah karakternya, entah objek-objeknya, entah environment-nya, kita bisa reuse menjadi konten yang lain. Tadinya video animasi, kita bisa reuse menjadi infografis, bisa menjadi konten still gitu ya, kita ngomong konten graphic design. Lalu tentunya yang lumayan adalah timeline produksinya. Ini juga akhirnya ngaruh-ngaruh ke budget juga. Jadi kalau kita syuting itu bisa mungkin sebulan 2 bulan, tapi kalau animasi mungkin ya 2 sampai 4 minggu itu sudah beres. Karena kan semua dikerjakan di studio. Kita nggak perlu survei lokasi, nggak perlu perjalanan ke lokasi segala macam seperti itu. Dan tentunya yang terakhir nih, ini terkait dengan cost. Jadi ketika kita mau ke luar negeri nih, brand kita mau localization, itu gampang banget. Jadi bukan hanya dari audionya diganti VO-nya gitu, cuman dari elemen visualnya kita bisa edit, karena kan memang ilustrasi atau desain ya. Beda kalau syuting, kita udah syuting di Monas, nggak mungkin tuh kita bilang kalau kita mau ke Malaysia diganti Monasnya diganti jadi apa tuh yang Petronas ya, yang di KL tuh. Pasti harus syuting lagi kan, tapi kalau misalnya animasi kan kita ganti aja. Jadi kalau suatu masa kita nak expand ke Malaysia, bisa sekali, mudah gitu. Oke, next. Oke, ini contoh-contoh video animasi. Jadi ada expander video. Video expander kayak biasanya video durasi agak panjang ya, lebih dari 1 menit, tapi mungkin nggak lebih dari 3 atau 5 menit. Itu fungsinya kayak presentasi gitu. Jadi kayak memaparkan fitur-fitur sebuah produk atau jasa, terus proses produksinya, ya menjelaskan lah. Seperti jadi kita sebagai audiens tahu, oh 360 produk ini tuh apa sih? Seperti itu. Kelebihan-kelebihannya dibanding yang lain itu. Nah, kalau ada namanya yang promosional. Promosional itu lebih biasanya tadi single message gitu. Oke, promo, diskon, beli sekarang juga, beli 1 gratis 1. Biasanya itu ya message-nya, atau ya kami yang paling berkualitas, kami layanan ojek yang standby 24 jam, mau kemana aja bisa. Nah, 24 jamnya itu pasti di highlight gitu. Untuk biasa kalau profesional, jadi single message. Lalu juga yang bentuknya kayak animasi digunakan untuk training video. Jadi entah itu animasi kalau aplikasi kita screen record UI interface dari aplikasinya, atau ya pengadeganan proses sebuah pekerjaan. Contoh kalau misalnya kita buat internal, biasanya untuk pelatihan pegawai, itu biasanya lebih murah memang dengan animasi ketimbang kita syuting. Kalau syuting ya biasa kan, kita bisa aja pindah perusahaan, terus udah nggak relevan karena orangnya sudah tidak ada di kantor, atau mungkin kontraknya sudah nggak berlaku. Jadi mendingan amannya pakai animasi, bisa dipakai durasi lama. Lalu juga untuk storytelling video ini kurang lebih ya mirip-mirip kayak ada story-nya, tapi tetap konteksnya branding. Saya sebagai contoh kasih contoh kayak mungkin teman-teman tahu brand SafuBot. SafuBot itu kayak jasa untuk khitanan sunat, tapi dia marketingnya, brandingnya itu dengan kayak video web series animasi yang memang ada story-nya. Ada karakter jagoannya si bot itu, SafuBotnya itu melawan penjahat-penjahatnya. Anak-anak suka nonton itu, kayak mirip-mirip nonton kayak Boboiboy ya kalau teman-teman tahu. Cuman kalau Boboiboy kan memang TV series kan. Tapi kalau ini memang web series tapi branding, dan ketika mereka mau sunat kemana, ya udah SafuBot aja. Kurang lebih seperti itu.
Nah, ini kurang lebih workflow kita kalau bikin video animasi seperti apa. Jadi sama sih kayak kita mau, kebanyakan semuanya mirip lah ya. Ada 3 tahap, biasanya pre-production, production, sama post-production, di mana apapun project atau itu pasti kita perlu ada planning dulu, pre-production. Cuman planningnya ada kita bikin konsepnya, bikin skripnya, bikin storyboardnya, seperti itu. Lalu di production-nya apa sih? Ya tentu membuat animasinya, berarti seperti membuat karakternya, membuat desainnya, dan menggerakkannya. Jadi maaf kalau saya bandingkan dengan kita syuting film, ya mirip. Production itu di mana kita membuat klip-klip videonya. Kan kalau kita syuting pakai kamera kan outputnya langsung jadi klip video tuh, file video. Nah, animasi sebenarnya membuat klipnya tersebut. Di software khusus biasanya pakai Adobe After Effects gitu. Atau kalau yang lebih ke lebih fluid lagi untuk karakter, ada namanya Toon Boom. Nah, klip-klip tersebut akan dirangkai atau diedit, disekuenskan ke sebuah aplikasi video editing sebenarnya jatuhnya. Jadi makanya tahapnya di post production adalah editing. Jadi yang klip tersebut akan ditrim, dipendekkan, akan mungkin dipotong-potong sama proses penambahan audio juga, sound effect, narasi, atau mungkin dialog, dubbing, itu di tahap post production. Seperti itu. Oke, next. Nah, elemen-elemen yang menjadi best practice kita kalau mau branding tuh supaya efektif menggunakan video animasi. Jadi kurang lebih elemen yang harus kita perhatikan adalah ketika kita nanti diskusi dengan tim kreatifnya atau agency ataupun kita bilang pelaksana ya. Jadi kita harus pastikan storytelling-nya itu menarik gitu. Selain menarik juga unik, terus juga jangan lupa pesannya itu harus jelas. Jadi ibaratnya gini, kita mau animasi dua dimensi atau 3D, bahkan 2D pun ada spek-speknya gitu. Kalau kita lihat, banyak teman-teman mungkin lihat kalau video yang ada karakternya 2D ya. Ada yang karakter cuma masuknya in out tapi badannya kaku. Tapi ada juga yang video animasi yang iklan gitu ya, karakternya itu bergeraknya fluid gitu ya. Lebih luas, kalau istilah itu apa ya, smooth seperti itu. Nah, sebenarnya mau badannya kaku atau maupun smooth, pesannya kan tetap tersampaikan ya. Jadi yang utama memang tetap pesannya. Ibaratnya kalau tadi ya tingkat detail animasi itu memang dari yang badan kaku dan yang badannya luas itu jujur secara biaya itu signifikan gitu. Tapi secara penyampaian pesan sama aja. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya model gitu ya, model kalau misalnya memang looks-nya sudah oke, make up itu menambah oke, tapi sebenarnya nggak signifikan kan, karena memang looks-nya sudah oke ya. Kurang lebih analoginya tuh seperti itu ya, antara penyampaian pesan yang udah harus oke dan spek video animasinya. Nah, ini sebagai contoh aja untuk storytelling dan messaging yang oke. Ini dari portofolio kami, kita lihat ini ya. Jadi ini dari Shipper. Ini Santi, biarpun dasteran tiap hari, dia bos online shop. Cek pesanan sambil mengurus 3 anak, masih santai. Tapi saat tiba waktunya kirim paket, duh, anak-anak nggak bisa ditinggal. kalau ini Ridwan, karyawan yang masih bisa lirik-lirik smartphone buat ngecek bisnis online-nya. Terus kapan packingnya? Ya sepulang kantor dong. Yah, waktu istirahat jadi habis. Cerita lainnya dari CV Laris Manis. Bisnisnya lancar, customer makin banyak. Tapi kalau tiba waktunya kirim paket, biaya operasional pengiriman yang sadis bikin laba bisnis jadi miris. Tenang, serahkan saja semua ke Shipper. Shipper siap menjemput paket langsung ke tempat Anda. Titip barang di gudang Shipper, cek stok, dan mengemas produk Anda sampai siap kirim juga bisa. Lengkap dengan label sesuai alamat penerima. Paket banyak, gak masalah.
Shipper akan mengantarnya ke gudang shipper yang sudah tersebar di banyak daerah di Indonesia. Gratis! Lalu, paket Anda siap dijemput agen pengiriman untuk diantar ke customer. Anda bisa fokus berjualan, andalkan shipper untuk pengiriman. Waktu untuk keluarga lebih terjaga, bisnis makin lancar, cek status pengiriman makin mudah. Mau tahu lebih? Klik www.shipper.id. Shipper, paket aman, hidup pun tenang. Nah, secara story kan kurang lebih kan shipper di video ini menunjukkan shipper sebagai solusi dari problem yang terjadi ya. Tadi kan ada ibu rumah tangga, ada ya pegawai kantoran yang punya bisnis nih, punya bisnis untuk e-commerce ya. Cuman kerepotan dalam hal pengiriman. Nah, dibantu sama mereka. Kurang lebih story-nya seperti itu. Nah, berikutnya nih yang story yang unik juga dengan menggunakan jingle. Ini Bila tiba saatnya si kecil kan dewasa menjadi insan yang berguna. Ayo wujudkan mimpi, menabung sejak dini. Tahapan berjangka PCA. Jangka menabungnya bisa diatur, setoran bulanan bisa diatur, dapatkan bunga lebih tinggi. Iuran bulanan bebas biaya, tujuan nabungnya suka-suka, menabung untuk masa depan. Ayo wujudkan mimpi, menabung sejak dini. Tahapan berjangka BCA, hanya BCA. Ya, waktu itu kami kolaborasi dengan band Endah Resta. Jadi memang kami buat liriknya, cuman untuk nada perlu kolaborasi karena supaya lebih dapat ear catching-nya itu ya. Seperti itu. Ini Santi, biarpun Oke, dasteran tiap hari, dia bos online shop. sorry. Cek pesanan sambil Ya. Next, elemen apa lagi sih yang efektif untuk branding? Tentunya adalah visualnya ya, visual dan desainnya. Jadi style visual ya, gambar karakternya, terus itu harus sebisa mungkin orisinal dan unik. Jadi oh ini nih tadi misalnya BCA banget nih gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Dan warna-warnanya juga pasti itu tentu harus mengikuti brand identity dari brand tersebut gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Ini yang untuk BCA lagi kalau kita lihat, jadi konsistensi warna birunya ya untuk BCA-nya. Orang bijak taat pajak. Kesibukan bukan jadi alasan untuk lupa bayar pajak. Apalagi ada MPN G2, solusi mudah bayar pajak, bea dan cukai. Sistem pembayaran penerimaan negara yang terintegrasi untuk semua jenis pajak, bea dan cukai. Satu untuk semua. Bayar pajak, bea dan cukai. Jadi praktis. Prosesnya mudah. Setelah mendapatkan kode billing dari situs pajak, bea dan cukai, Anda bisa melakukan pembayaran menggunakan fasilitas seperti klik BCA Business dengan 3 langkah mudah berikut. Pilih jenis pembayaran. Input data dan otorisasi transaksi. Cek status transaksi. Apabila berhasil, laman ini dapat dicetak sebagai bukti pembayaran yang sah. Atau melalui ATM BCA dengan 3 langkah mudah berikut. Pilih jenis pembayaran, input kode billing Anda. Pastikan data terinput dengan benar. Setelah transaksi berhasil, simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah. Pembayaran MPN G2 juga dapat dilakukan di cabang BCA terdekat. Bayar MPN G2 di BCA. Praktis, mudah, dan aman. Bayar MPN G2, kapan saja, di mana saja. Ya kan di video pun harus menunjukkan oh ini birunya BCA nih seperti itu.
Berikutnya portofolio kami juga untuk Lalamove, di mana warna orange Lalamove itu harus selalu ada gitu ya. Jualan online tapi harus bayar charge hingga 25%. Butuh instant delivery partner tapi biayanya mahal. Atau harus input data manual karena menunggu integrasi yang lama. Lalamove solusinya. Pengiriman instan 24 jam kapanpun, dimanapun, dan siap untuk apapun kebutuhan Anda. Integrasikan situs atau aplikasi bisnis Anda dengan API kami, agar proses manual bisa otomatis langsung diproses saat pesanan masuk. Mudah, cepat, dan gratis. Nikmati kemudahan pengiriman instan dan terjadwal, multi-stop hingga 16 titik pengiriman, real-time courier tracking, dan memantau status pesanan. Kenapa Anda harus memilih Lalamove? Pastinya bebas biaya komisi, proses integrasi yang cepat dan gratis, harga hemat mulai Rp8.000, banyak bonus, cashback, loyalty program setiap bulan, dan beragam jenis kendaraan sesuai kebutuhan Anda. Kembangkan bisnis Anda bersama Lalamove. Oke, itu ya contoh-contoh yang menunjukkan visual style yang konsisten untuk brandnya. Berikutnya ada elemen apa lagi sih? Yang nggak kalah penting itu dari sisi audionya, tentunya dari voice over sama ada sound effect juga. Jadi sebisa mungkin kita tuh memproduksi audionya juga proper. Artinya gini, kita mungkin sering karena terkendala budget kali ya, kita rekam VO sendiri. Tentu kita bukan profesional ya, apalagi ngerekamnya juga menggunakan alat seadanya, pakai HP pun menggunakan handsfree, mikrofon handsfree-nya. Jadi quality-nya nggak oke, tidak terlalu clear, lalu juga karena kita bukan profesional voice over, itu intonasinya kurang mengalun seperti itu. Apalagi kan kalau kita rekaman di rumah takut berisik, biasanya kita ngomongnya pelan-pelan. Ayo beli sekarang juga. Beda kalau kita di studio yang kedap kan, ayo beli sekarang juga, itu powernya berasa, itu akan lumayan persepsi ke pendengar itu bisa beda sih. Sebenarnya message tetap tersampaikan, beli satu gratis satu gitu, message sama. Voice over kayak gini, kalau kita ngerekam sendiri biasanya agak malu-malu di rumah kayak beli satu gratis satu gitu kan. Tapi kalau sama voice talent profesional di studio akan ngomongnya, ayo beli satu gratis satu. Itu message-nya sama, tapi persepsi brandnya itu beda karena kita akan terlihat dirasakan audiens dengan voice talent profesional di studio itu dalam tanda kutip memperlihat, oh kita membuat produksi video ini budgetnya ada budgetnya. Kalau ada budgetnya berarti brand ini bonafit. Ini walaupun tidak signifikan ya, tapi bagi sebagian besar juga ngaruh. Kalau produksinya kita dalam tanda kutip itu kurang proper, itu bisa mempengaruhi juga brandnya kita. Jadi kita mau jualan agak tinggi nggak bisa karena orang melihat, oh ini mau jualan tinggi bikin iklannya aja nggak proper, kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk elemen sound effect-nya juga. Jadi biar video animasi kita itu lebih ada apanya ya, ada nuansanya, ada uniqueness-nya juga seperti itu. Kita contoh lihat ya. Selamat datang di Toko On, e-marketplace yang menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan berbelanja online. Kami membantu Anda memperkenalkan usaha Anda melalui internet dan membuat bisnis Anda mendunia. Di Toko On, Anda dapat membuat toko online Anda sendiri dengan 4 langkah mudah. Pertama, kunjungi situs freemium.tokoon.com, lalu klik tombol "Buat situs Anda sekarang". Toko On menyediakan layanan fitur freemium yang punya banyak keuntungan. Anda akan mendapatkan kapasitas hosting sampai 1 GB, fasilitas payment mobile, fasilitas shipping atau pengiriman, dan online marketing. Semua bisa Anda dapatkan secara gratis. Selanjutnya, percantik tampilan situs Anda dengan memilih template-template menarik yang telah disediakan. Jangan lupa juga untuk melengkapi data diri Anda. Pastikan semua data telah diisi dengan lengkap dan benar. Lalu klik tanda persetujuan dan masukkan kode keamanan. Terakhir, admin kami akan mengirimkan email untuk proses verifikasi data sesuai dengan alamat email yang Anda masukkan.
Anda tinggal klik alamat link yang dikirimkan dan voila, situs Anda siap digunakan. Di sini, Anda bisa langsung mengupdate foto-foto produk atau jasa Anda. Toko On menyediakan kuota data sebesar 1 GB atau setara dengan 2.000 lembar foto. Transaksi semakin mudah dan aman dengan fasilitas pembayaran iPay, ATM bersama, dan Mint e-money. Nah, produk Anda siap dikirim ke seluruh Indonesia. Jangan lupa promosikan usaha Anda di Twitter, Facebook, dan jejaring sosial lainnya. Selamat, Anda telah bergabung dengan Toko On. Saatnya toko Anda mendunia. Toko On, toko nyaman, transaksi aman. Itu ya berasa ya voice over profesional di studio juga karena profesional intonasinya bisa kita arahkan juga jadi nggak flat gitu aja seperti itu. Apalagi kalau pakai AI ya, mungkin AI dalam beberapa tahun ke depan nih bisa mengikuti intonasi, cuman kayaknya sih menggunakan real human tuh masih ada kelebihan ya sampai saat ini kayak gitu. Sound effect juga kita bisa jadi kayak tadi ya lebih ada nuansanya ya nggak cuman musik aja seperti itu. Oke, berikutnya adalah elemen apa lagi sih? Nah, yang nggak kalah penting itu call to action-nya. Kita bikin video branding itu tujuannya apa sih? Kita apakah nonton video ya udah gitu aja, say dari baik, atau kita bikin tadi ya promo beli satu gratis satu pasti pengen mereka beli kan. Kita mau memerintahkan mereka audiens untuk apa aja lupa elemen itu dan juga pasti branding elemennya ya tadi warna-warna dan shape-shape-nya seperti itu. Contohnya balik ke Lalamove, kita lihat contohnya kan Banyak bonus, cashback, loyalty program setiap bulan, dan beragam jenis kendaraan sesuai kebutuhan Anda. Kembangkan bisnis Anda bersama Lalamove. itu ya call to action-nya. Kembangkan bisnis Anda bersama Lalamove. Ini kalau ini Kak waktu itu bikinnya untuk memang Lalamove untuk iklan digital, biasa ada call to action kembangkan ada button-nya tuh. Jadi bisa kalau digital sekarang lebih enak kan ada button-nya bisa interaktif tapi juga biasanya dilengkapi juga ayo daftar ke website kami, websitenya apa, ayo beli sekarang juga hubungin sales kami gitu. Intinya jangan lupa agar efektif call to action-nya tuh harus ada seperti itu. Ya, terima kasih sekian presentasi saya. Silakan kalau ada tanya-tanya, kembali lagi ke Mbak Jo ya. Oke, mungkin sebagai closing juga dari Mas Arief, boleh memberikan closing statement ke sahabat Deltox, Mas Arief? Oke, mungkin closingnya boleh izin screen share lagi ya, Mbak Jovanka ya. Boleh. Oke, Silakan. Oke, untuk teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk gabung ya ke komunitas saya. Jadi namanya Kawan, Komunitas Arief Wicaksana Network. Jadi memang terdiri dari network saya yang mempunyai misi untuk percepatan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dan digital Indonesia untuk Indonesia berdaya sejahtera. Jadi teman-teman bisa register ke aplikasinya, itu ada di itu alamatnya app.kawan.or.id/register. Bisa QR code juga, boleh di screenshot dulu kalau nanti mau register. Di sini bisa apa sih untuk saat ini? Nah, teman-teman bisa nih kalau mau punya personal WhatsApp sticker yang cute gitu ya, yang nanti mukanya menggunakan versi teman-teman kartun yang bisa seru-seruannya di grup gitu, yang thank you, fighting, semangat pagi gitu kan, tiap pagi kita bisa say hi ke teman-teman kita gitu. Menariknya teman-teman bisa beli dengan harga yang teman mau deh, bebas nentuin harganya karena memang penjualan dari stiker ini akan digunakan untuk membuat program-programnya si kawan ini. Kami lebih ada program edukasi, ada juga program maksudnya edukasi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kok ada diskonnya dengan kode kupon Dewa Talks? Karena ya memang teman-teman bisa menentukan harganya sendiri.
Tapi memang ada minimalnya 200.000. Jadi 200.000 itu nanti bisa ada diskon 10% dengan menggunakan kode Dewatalks. Tapi kalau mau beli seharga 2 juta boleh juga sih. Seperti itu. Nah, nggak cuma beli aja. Oh ya, jangan lupa ya itu dikunjungi shopnya, belinya di mana itu di app.kawan.id shop atau ya bisa scan QR code-nya. Bisa di screenshot, silakan. Oke. Nah, bukan hanya beli nih, teman-teman juga bisa jadi affiliate marketernya. Jadi teman-teman bisa register tuh ke alamat tersebut, bisa screenshot sekarang QR-nya juga ke app.kawan.or.id/affiliate registration. Jadi nanti teman-teman akan bisa mendapatkan kode referralnya sendiri. Misalnya saya ya Arif Wisaksana, nanti bisa terserah, mungkin bisa Arif Ganteng misalnya. Jadi kalau misalnya saya share gitu dengan kode Arif Ganteng, nanti orang yang membeli itu dapat diskon. Jadi kan menarik kan, menarik mereka untuk tetap menggunakan kode kuponnya kita. Nah, kode kupon kita kepake, ya kita juga akan dapat komisinya. Jadi ya, kalau tadi minimal 200.000, justru ini teman-teman kok bisa menjual misalnya stikernya itu 2M gitu misalnya. Bayangin aja 10%-nya kan 200 juta gitu ya. Misal, kan tidak ada batas atasnya. Dan marketing kit nanti kami sediakan. Seperti itu. Ya, bisa teman-teman di screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Thank you, teman-teman. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewatalks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewatalks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewatalks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewatalks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.